Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yaitu kajian nomor 13 jilid 1 bab 1 halaman 97. Halaman 97. Di mana yang lalu kita membahas tentang sifat pakaian Rasulullah SAW. Kita sampai kepada petunjuk Rasulullah SAW dalam masalah pakaian, termasuk petunjuk yang paling sempurna, paling bermanfaat untuk badan, paling ringan dan paling mudah untuk dipakai dan dilepas. 13. Kita lanjutkan. Sifat sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Anan Najasyiya ahada ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sazajaini walabisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihima. Raja Najasyi pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW berupa sepasang sepatu yang mulus. Beliau SAW memakainya, kemudian berwudu dan mengusap keduanya. Ini dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 155 dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Tadi masalah baju yang enak di badan, paling ringan dan paling mudah untuk dipakai dan dilepas, itu Zadul Ma'ad jilid 4 halaman 217. Begitu Ustadz Firanda mengutip. Raja Najasyi adalah Raja Habasyah, Ethiopia, Habasyah, di mana beliau rahimahullah adalah raja yang masuk Islam, yang didakwai oleh Rasulullah SAW. Itu sedikit dari saya. 14. Sifat sandal Rasulullah SAW. Qatadah rahimahullah pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang sandal Rasulullah SAW. Beliau radhiyallahu anhu, yaitu Anas, pun menjawab, lahuma qibalan. Kedua sandal Rasulullah SAW memiliki dua utas tali. Ini berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1770 dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Ubaid bin Jurayj rahimahullah pernah berkata kepada Ibnu Umar, ra'aituka talbasun na'alas sibatiyah. Aku melihatmu memakai sandal yang terbuat dari kulit yang tidak ada bulunya. Maka Abdullah bin Umar berkata kepadanya, fa ini ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun na'ala allati laisa fiha sya'arun wa yatawadda'u fiha fa ana uhibbu an
basaha. Aku pernah melihat Rasulullah SAW memakai sandal yang tidak ada bulunya, dan beliau berwudu dengan memakainya, karenanya aku pun suka memakainya. 100, yaitu hadis Bukhari nomor 5851. Ingat, kita akan Ibnu Umar adalah orang sahabat yang paling cinta Rasulullah, semua cinta Rasulullah, paling ingin meniru Rasulullah dari semua pakaian, cara menunggang kuda dan lain-lain. Beliau dikenal seperti itu, Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. 15. Tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, ia berkata, Ra'aitul khatama 'inda katifihi mithla baydatil hamamati yusbihu jasadahu. Aku melihat tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara dua belikatnya seperti telur burung merpati menyerupai warna jasadnya. Ini hadis riwayat Muslim 2344. Ya, Nabi ada tanda kenabian yang pernah dicari oleh Salman Al-Farisi. Ya, begitu. Aroma tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Zuhaifah radhiyallahu an, ia berkata, fa'akhaztu biyadihi wa wada'tuha ala wajhi fa idza hiya abradu minas salji wa thiyabu raihatan minal misk. Ini masalah aroma tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkannya pada wajahku. Ternyata ia lebih dingin dari salju dan lebih wangi dari misk. Ya. Hadis riwayat Muslim nomor 3553. Inilah Rasul kita, kebanggaan kita, ya, kecintaan kita, makhluk yang Allah spesialkan dari seluruh alam, ya, dengan kelebihan-kelebihannya, dari fisik, jiwanya, akhlaknya, ya. Dari Anas bin Malik, ingat Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah pembantunya sejak kecil. Wala masistu di bajah, ya, wala masistu di bajatan wala hariratan aliyana min kaffi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala syamimtu miskatan wala an baratan atyaba min rahiyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh sutra yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah mencium minyak misk dan minyak ambar yang lebih wangi dari aroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah, indah sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis, ya, riwayat Bukhari nomor 1973 dan Muslim 2330. Ya, alhamdulillah kita menjadi umatnya. Kita mencintai lebih dari diri kita, ayah kita, anak kita, ya, dan istri-istri kita. Mencintai Allah dan Rasulnya. Tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya, dari ya, di bawah pipinya seperti ini, tangan kanannya. Dari Hafsah radhiyallahu anha, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an
yarkuda wada'a yadahul yumna tahta haddihi thumma yaqul Allahumma qini azabaka yawma tab'ats ibadaka salasa mirar. Bahwasanya Rasulullah SAW jika ingin tidur maka ia meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma qini azabaka yawma tub'atsu ibadaka, ya. Doa itu dibaca sebanyak 3 kali. Ini dari hadis riwayat Abu Daud nomor 5045 dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Rasulullah SAW menggabungkan kedua telapak tangannya membacakan surat Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq, An-Nas, kemudian mengusapnya seluruh badan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'al kafai thumma nafatha fihima faqara fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadih yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika thalatha marrah. Bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak beranjak ke tempat tidurnya pada setiap malam, beliau menyatukan kedua telapak tangannya lalu meniupnya di dalamnya dan membaca di dalamnya surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Setelah itu beliau mengusapkan kedua telapak tangannya pada anggota tubuh beliau, ya, yang bisa dijangkau. Beliau memulainya dari kepala, wajah, dan anggota tubuh depannya, ya, beliau melakukan hal itu sebanyak 3 kali, ya. Kepala, wajah, anggota tubuh depannya, ya, semampunya 3 kali. Ya, saya membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Meskipun mata Rasulullah tertutup namun hatinya tidak tertidur. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha ketika ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidur sebelum witir?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tanamu aini wa la yanamu qalbi. Tanamu aini wa la yanamu qalbi." Mataku tertidur namun tidak dengan hatiku. Ya, begitu. Yang tadi masalah berdoa, di sini ada penjelasan catatan kaki dari Ustadz Dr. Firanda hafizahullah. Secara zahirnya hadis ini menunjukkan untuk mengedepankan tiupan daripada membaca surah. Namun menurut para ulama bahwa praktek seperti ini tidak ada satu ulama pun yang mengatakannya. Mereka menganggap kemungkinan ada kesalahan dari penulis hadis atau perawinya. Lihat Mirqah al-Mafatih Syarah Miskah al-Masabih. Sebagian ulama lain menyebutkan hikmah didahulukan tiupan dari bacaan surat adalah untuk menyelisih praktek para penyihir. Lihat Umdahul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi tiup berbaca itu yang ada petunjuk dari ulama untuk menyelisihi para penyihir, baca dulu baru tiup, ya, begitu. Wallahu a'lam. Bagaimanakah alas tidur Rasulullah SAW? Rasulullah SAW tidur di atas sebuah tikar. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
bahwasanya ia pernah melihat Rasulullah SAW tidur di atas tikar. Ketika Rasulullah SAW bangkit, ternyata tikar tersebut membekas pada tubuh beliau. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menawarkan Rasulullah SAW untuk dibuatkan alas tidur yang nyaman. Namun Rasulullah SAW menjawab, Mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibinis tazalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Apalah urusanku dengan dunia? Tidaklah aku di dunia ini kecuali seperti musafir yang menunggang kendaraan lalu berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 2377, dan beliau mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Aisyah berkata, innama kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi adaman haswuhu lifun. Sungguhnya alas tidur Rasulullah SAW yang biasa beliau gunakan untuk tidur terbuat dari kulit yang diisi serabut. Haswuhu lifun. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim 2028. 19. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berjalan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa tajri fi wajhi wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi masyitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna mal aradu tutwa lah innahu lanujahidu anfusana wa inna la ghairu muqtarithin. Aku tidak pernah menyaksikan sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah SAW. Seakan-akan matahari beredar di wajahnya. Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih cepat jalannya dari Rasulullah SAW. Seakan-akan bumi telah dilipatkan untuknya. Beliau dengan mudah melakukannya, sementara kami sangat kesulitan mengikuti kecepatan jalan beliau. Hadis riwayat Ahmad nomor 8943 dan sanadnya hasan. Ali bin Abi Thalib berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhattu min sababin. Posisi tubuh Nabi Muhammad SAW saat berjalan adalah condong ke depan, seakan beliau sedang melalui jalan yang menurun, menurun, condong ke depan. Begitu posisi Rasulullah badannya waktu berjalan. Bagaimana Rasulullah SAW makan? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu bithalathi asabi'a wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha. Rasulullah SAW biasa makan dengan 3 jari. Beliau juga biasa menjilat tangannya sebelum membersihkannya. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim 2032. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu juga berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
yal'aku asabi'ahu thalatha minat ta'am. Aku melihat Nabi Muhammad SAW menjilat makanan yang ada pada 3 jarinya setelah makan, ya, dijilatin. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2032. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam muq'iyan ya'kulu tamran. Aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW makan kurma dalam keadaan duduk iqa, yaitu posisi duduk dengan menegakkan kedua telapak kakinya lalu duduk di atas kedua tumitnya, iqa, ya, begitu, berdiri berduduk di atas dua tumitnya. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2044. 21. Sifat roti yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzin sya'ir hatta qubita. Keluarga Muhammad SAW tidak pernah terkenyangkan oleh roti gandum hingga beliau SAW meninggal dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3346 dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Abu Hazim rahimahullah pernah bertanya kepada Sahal bin Sa'ad rahimahullah, apakah Rasulullah SAW radhiyallahu anhu apakah Rasulullah SAW pernah makan roti gandum yang putih dan halus? Sahal radhiyallahu anhu pun berkata, Ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya min hina ba'athullahu hatta qabadahullah. Rasulullah SAW tidak pernah melihat gandum yang halus nan putih sejak beliau diutus hingga akhir hayatnya. Abu Hazim bertanya lagi, apakah pada zaman Rasulullah SAW sudah dapat alat yang digunakan untuk menghaluskan gandum? Sahal radhiyallahu pun menjawab, Ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munkhulan min hina bata'atsullahu hatta qabadahullah. Rasulullah SAW tidak pernah melihat alat untuk menghaluskan gandum sejak beliau diutus hingga akhir hayatnya. Allah, dia sangat sederhana Rasulullah. Kemudian Abu Hazim bertanya lagi, bagaimana mungkin kalian memakan gandum yang belum dihaluskan? Ya, bagaimana mungkin kalian memakan gandum yang belum dihaluskan? Sahal pun menjawab, Kunna nathanuhu wa nanfuhuhu wa yatiru ma tara wa ma baqiya sarrainahu wa akalnahu. Bagaimana memakan gandum yang belum dihaluskan? Kami biasa menumbuk dan menampi, tampi, agar kotoran-kotoran pada gandum itu hilang. Lalu bagian yang tersisa setelah ditumbuk dan ditampi kami buat adonan airi. Lalu kami pun memakannya. Begitu. Ya, sederhana sekali. 22. Cangkir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kasara fattaqaza makana sya'abi salsalatan min fitah. Sungguhnya cangkir Nabi sallallahu alaihi wasallam retak, lalu beliau menambal tempat yang retak itu dengan perak. Hadis riwayat Bukhari nomor 3109.
Ini masalah gandum, hadis Bukhari nomor 5413 ya. Begitu. Sabit berkata, akhraja ilaina Anasu bin Malik qadaha khashabin ghalizan mudabbaban bihadidin faqala ya Thabitu hadha qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengeluarkan kepada kami sebuah cangkir kayu yang tebal dan ditambal dengan besi. Anas pun berkata, wahai Thabit, inilah cangkir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah nomor 196. Anas juga berkata, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadahi syaraba kullah al-ma'a wan nabidha wal asala wal laban. Artinya, sungguh aku telah memberikan minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cangkir ini segala macam minuman berupa air, nabidh, madu dan susu. Nabidh ya, rendaman kurma. Kemudian direndam semalam, paginya diminum. Itu hadis riwayat Tirmizi dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah nomor 197. Celak dan parfum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah rahimahullah menceritakan bahwasanya Ibnu Abbas setelah menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perintah bercelak, lalu Ikrimah berkata, wa za'ama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaqtahillu biha kulla lailatin salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. Ibnu Abbas meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai celak yang selalu beliau gunakan setiap malam 3 kali ya, di sebelah matanya dan 3 kali di sebelah lainnya. Hadis riwayat Tirmizi 1757 dan dinyatakan dhaif oleh Al-Albani. Dan Anas bin Malik berkata, kanat lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sukatun yatatayyabu minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai sukah, minyak terbagus yang biasa beliau gunakan untuk pewangian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4162 dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Nomor 24, pedang dan baju perang Rasulullah SAW. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kanat qabi'atun sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiddah. Bahwasanya gagang pedang Rasulullah SAW terbuat dari perak. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud nomor 2553 dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Jundub bin Samura menyebutkan bahwa pedang Rasulullah SAW adalah buatan Bani Hanifah. Itu dari Asy-Syama'il An-Nubuwah karya At-Tirmidzi nomor 1692. Dari Sa'ib bin Yazid ya, Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, ia berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhudin dir'ani qad zahara bainahuma
Sungguhnya Rasulullah SAW pada perang Uhud memakai 2 baju besi. Sungguh beliau memakai keduanya secara rangkap. Ya. Syarah As-Sunnah karya Al-Baghawi nomor 2659. 25. Makanan Nabi Muhammad SAW. Ya, makanan Al-Maqrizi berkata di dalam kitabnya Imta Al-Asma, ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW biasanya makan di atas meja atau di lantai. Beliau SAW memiliki mangkok besar. Beliau SAW juga biasa memakan roti gandum dan mencampurnya dengan cuka. Beliau SAW pernah makan mentimun, labu, mentega akid, yaitu akid adalah makanan orang Arab yang terbuat dari susu yang telah kering dan mengeras. Akid. Hais makanan yang terbuat dari kurma, samin dan akid. Zabat, daging yang dikeringkan. Daging panggang, daging ayam, daging burung hubara, makanan yang terbuat dari campuran kurma dan mentega. Beliau SAW tidak suka memakan dab, ya, kadal gurun, menghindari makanan yang aromanya mengganggu orang lain. Beliau SAW pernah memakan jantung pohon kurma, buah kurma yang kering maupun yang basah, dan semangka. Beliau SAW beliau juga suka dengan suatu yang manis, madu, mengumpulkan 2 macam lauk, tidak makan dalam keadaan bersandar, dan tidak makan dari harta sedekah. Ini penjelasan, ya, dalam kitab Imta. Wallahu alam, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan di kajian nomor 14, ya, begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.